sama abang kan aku riset dulu nih. Dengar-dengar abang nih Mhm. pernah ikut riset nasional ya pas umur 16 tahun. Itu gimana tuh bang? Ceritain dong bang. Betul betul. Jadi lomba itu adalah Pandangan abang sebelum ke India, dan itu udah setelah 4 tahun di India, gimana pandangan abang terhadap India? oh, betul betul. Oke, jadi India ini ya sama seperti negara lainnya ya, memiliki dua sisi. Apa sih motivasi abang untuk ambil tanggung jawab ini bang? Untuk jadi Oke, jadi motivasi saya berangkat dari pengalaman tadi ya. Karena saya percaya kalau kita ngerasa organisasi itu adalah rumah kita, pertanyaan terakhir bang, ini udah di ujung waktu juga bang. Dua kata untuk India. dua kata untuk India ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast tercinta kita, podcast PPI India. Kali ini kita kedatangan tamu, itu salah satu mahasiswa inspiratif dan calon ketua PPI India. Mari kita sambut Mas Fahri. Halo Mas Fahri, apa kabar? Mas Hasan, kabar baik. Mas Hasan gimana di sana? Alhamdulillah baik bang. Gimana gimana Alhamdulillah. cuaca di sana bang? Cuaca, Ya. cuaca lumayan oke lah. Kebetulan beberapa hari ini hujan, jadi nggak terlalu panas. Biasanya 41, 42. Ya sekarang 35, 36. Oke lah. Di sana gimana Mas? Di Gujarat ya? Ya, jadi Maksudnya? panas-panas, berkeringat lengket. Waduh, berapa? Nyampe 45? Belum ya? Enggak, sampai 40 aja bang, tapi panas. Memang pengennya bawaannya mandi terus pengennya. Oke, oke, oke. Jadi lebih higienis ya? Mandi terus. Iya, iya. Oke, Mantap, mantap. kita mulai aja lagi ya bang. Apa ya? Siap, siap. Oke, tapi sebelum lanjut, boleh perkenalan dulu bang untuk pendengar kita. Abang kuliah di mana, jurusan apa, dan berapa lama tinggal di India bang? Oke, siap, siap. Makasih Mas Hasan. Oke, jadi perkenalkan untuk semua yang mendengarkan podcast ini, nama saya Muhammad Fahri Wijayanto, biasa dipanggil Fahri. Dan saat ini saya sedang menempuh studi S2 saya di Nalanda University di bidang Ecology and Environment Studies di bawah beasiswa ASEAN. Sebelumnya saya juga sudah menyelesaikan S1, itu di Symbiosis di Pune, dekat Mumbai, di bidang Mass Communication di bawah beasiswa kolaborasi antara Study in India dan juga Symbiosis. Dan saya di India juga sudah 4 tahun kurang lebih. Selama itu juga saya nggak cuma belajar, tapi juga aktif di beberapa organisasi, seperti pernah jadi koordinator public relation di Symbiosis, kemudian juga 2 tahun menjadi country head Indonesia sebelum PPI Maharashtra berdiri, dan juga saya pernah menjadi anggota dari divisi eksternal di PPI India tahun 2023 dan juga menjadi panitia untuk persiapan MTA selama 2 tahun berturut-turut 2022 dan juga 2023. Begitu, Mas Hasan. Aktif organisasi juga berarti ya bang. Alhamdulillah. Bang, saya pernah sebelum mau podcast sama abang kan aku riset dulu nih. Dengar-dengar abang nih Mhm. pernah ikut riset nasional ya pas umur 16 tahun. Itu gimana tuh bang? Ceritain dong bang. Betul betul. Jadi lomba itu adalah apa ya, gateway, adalah pintu bagi saya. Alasan pertama saya kenapa saya memilih India untuk studi. Dan lomba itu adalah lomba kompetisi research nasional yang diadakan di Subang waktu itu. Dan itu dibuka untuk umum. Jadi mau kamu anak SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 maupun dokter yang udah kerja, itu semua bisa join. Nah, saat itu saya masih 16 tahun, saya sendirian, dan semua yang masuk final itu adalah grup, ada yang sudah kerja di pemerintahan, kemudian ada juga yang sedang kuliah semester akhir di salah satu universitas top di Indonesia, dan juga ada juga yang sudah lulusan S2 di bidang psikologi. Jadi saya pikir oke lah untuk pengalaman, masih 16 tahun juga,
dan sudah bersyukur rasanya bisa sampai level nasional ke final. Tapi ternyata rezeki dan saya mendapatkan posisi pertama di kategori penelitian. Hadiahnya adalah study tour ke India selama 1 minggu. Dari situlah saya pertama kali ke India. Saya tahu India itu gimana. Ternyata India itu nggak panas. Karena saat itu saya datang pas lagi winter ya. Malah saya menggigil karena nggak bawa baju tebal segala macam ya. Dan ya, ternyata India itu sebagus itu. Nggak seperti yang selama ini kita tahu dari internet. Ya, Gila gitu, sih Mas. bang. Umur 16 tahun udah ikut riset nasional, udah tuh ngalahin anak S1, anak S2. Gila kan, 16 tahun pengalaman abang belum banyak banget ya, tapi udah gila sih. Keren, keren, keren. Oh ya bang, abang kan ini, kenapa sih pilih India? Kenapa nggak pilih negara lain bang? Hmm. Jadi dari pengalaman itu ya, selama 1 minggu itu kita benar-benar nyobain seluruh level ekonomi di India. Mulai dari desa terpencil, yang sama sekali nggak pernah ada orang luar masuk ke desa itu. Kemudian kita juga pindah ke perkotaan biasa ya, di Jaipur waktu itu. Dan juga kita nyobain nih, gimana sih rasa kehidupan elit di India, kehidupan mewah. Itu kita stay di hotel bintang 5 dan segala macamnya. Tapi dari semua itu, satu yang konsisten saya lihat, itu masyarakatnya dan juga pemerintah itu sama-sama fokus dalam bidang pendidikan. Ini nggak main-main soal pendidikan mereka di sini. Ya kita bisa lihat aja. Waktu saya di desa itu, ada satu teman saya, dia asal dari sana, dan dia bilang ke saya, setiap kali kami dapat posisi 10 terbaik di kelas, itu pemerintah memberikan laptop gratis. Jadi di kamar dia, itu ada kurang lebih berapa laptop? 10 sampai 15 laptop. Nah, saya kaget kan, ini kamu jualan laptop atau gimana? Gitu. Oh, bukan ini saya sama saudara saya masuk peringkat 10 terbesar dan pemerintah kasih laptop gratis segala macamnya. Kemudian juga untuk piala gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya kita piala dari plastik ya. Iya, Piala iya, iya. penghargaan gitu-gitu ya. Nah, di sana itu benar-benar dari perak, Mas. Jadi berat dan Oh, itu ya jadi gengsi untuk mendapatkannya ada dan rasa bangganya itu ada ketika kita tunjukkan. Kalau plastik oh, kan ya nampak bagus dari luar, tapi ketika dipegang, kurang rasa bangganya itu kurang ada gitu. Itu yang saya lihat dan saya appreciate banget dari India. Semangat belajarnya ada, kemudian pemerintah juga sportif banget. Karena itulah saya pikir why not? Kenapa enggak? Gitu. gila sih keren pemerintah India. Sebenarnya support banget untuk anak-anaknya belajar. Oh ya bang, kan kita tahu India kan perspektif masyarakat Indonesia kan buruk. Gimana sih pandangan abang sebelum ke India? Dan itu udah setelah 4 tahun di India, gimana pandangan abang terhadap India? Betul betul. Oke, jadi India ini ya sama seperti negara lainnya ya, memiliki dua sisi. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi selama ini sejauh yang saya lihat, kemudian saya juga di bidang komunikasi sebelumnya ya, jadi saya melihat media juga. Apa yang masyarakat Indonesia terima adalah sisi negatifnya India. Kemudian itu juga yang ada di benak saya sebenarnya. Penuh klakson, sampah di mana-mana. Tapi ternyata setelah datang ke sini, nggak ada. Kalau kita mau justifikasi ya, itu hanya kurang dari 10%. Itu pun kalau kita benar-benar nyari nih. Itu. Dan ya, jadi selain itu juga ya, saya ngelihat di India, alam di sini itu bukan cuman objek, bukan cuman hal yang ada pohon kayak gitu. Tapi itu bagian dari identitas mereka. Itu yang belum saya lihat sama sekali di Indonesia. Saya ingin belajar di mana masyarakat di India itu bisa hidup sejalan sama alam. Kemudian semangat itulah yang nanti saya bawa ke Indonesia lewat kebijakan dan juga edukasi. Dan ya, mimpi saya sebetulnya adalah saya ingin terlibat ke dalam perumusan kebijakan mengenai lingkungan di Indonesia. Dan ya, hopefully bisa membuat masyarakat lebih aware betapa pentingnya lingkungan. Itu sih Mas. Gila Dari saya sih. gitu. Ya,
abang keren banget. Iya, tapi kan ngomong-ngomong S1 abang nih komunikasi nih. Itu S2 ke lingkungan hidup. Kok melenceng jauh nih ke S2 bang? Betul. Banyak yang menanyakan. Profesor saya pun nanyain juga, pas interview juga. Kamu dari komunikasi, kenapa sekarang mau ke ekologi? Emang bisa nanti ngejar pelajaran? Oh, saya dengan pede jawab, bisa pak. Pas sampai sini, wah ternyata lumayan sulit ya. Tapi hal itulah yang memicu semangat saya gitu loh. Saya harus bisa ini Kopap. Saya harus bisa nunjukin, ya kita bisa belajar untuk semua bidang gitu loh. Dan yang saya lihat adalah, ini bukan lompat jurusan, melainkan saya memperluas perspektif saya. Justru bekal komunikasi yang udah saya dapat di S1 itu sangat membantu saya untuk ngejelasin isu lingkungan yang ada, dan saya bisa menata dengan baik kata-kata yang baik untuk menyebarluaskan pesan itu secara lebih manusiawi dan juga membumi ke beragam masyarakat dengan berbagai latar belakang. Jadi ya saya lihat saling melengkapi sebelum masakan. Begitulah. Bener bang, bener. Iya. Angin kencang sekali bang. Oh iya, mau hujan apa? Hah? Mau hujan ya? Udah mau hujan? Enggak hujan, tapi anginnya kencang kali tadi. Ini terbang-terbang aja. Oke lah, aman berarti sekarang ya? Ya aman sekarang. Aman. Oke. Nah, kalau Mas Hasan sendiri Mas jurusan apa di sana Mas? Saya jurusan IT bang, IT. IT ya. Kenapa ambil IT di India? Kenapa nggak di Indonesia? Ya kenapa? Karena satu ya bang, ngapa pilih India itu karena India image-nya bagus kalau IT bang. Kalau IT bagus, dan tuh kenapa pilih India itu negaranya untuk kuliah di luar negeri itu affordable dan pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris penting banget nih untuk di dunia kerja. Nah, jadi di antara negara-negara yang pakai bahasa Inggris, India udah affordable, dan tuh pakai bahasa Inggris, dan tuh IT-nya juga pandangannya bagus, dan orang tua saya juga rekan kerjanya banyak juga orang India yang kerja di India. Jadi orang India tuh ya bagus pak, rekomendasi kuliah di situ. Jadi dapat masukan dari kawan-kawannya, jadi dapat dukungan juga. Ayo udah kuliah di luar negeri gitu, Bang. Jadi wah, matang ya jadinya ya pilihannya ya. Ya. Keren sih, keren. Semangat Mas Hasan. Oh iya Bang, mau tanya tadi kan S1 S2-nya beda nih. Tantangan Abang tuh apa Bang? Kan langsung beda nih matkulnya. Itu tantangan Abang gimana tuh? Gimana Abang mau manage tantangan itu Bang? Ya, tantangan utamanya adalah betul-betul berbeda, dan waktu di kelas itu banyak istilah-istilah yang disampaikan oleh profesor, dan teman-teman saya tuh ngerti gitu loh. Jadi oh ya itu ini. Saya duduk di depan ya, saya mikir apaan ya. Jadi betul-betul baru untuk saya. Banyak hal baru yang perlu saya pelajari. Makanya setelah dari kelas, saya banyak bercengkrama dengan teman-teman di sini. Saya minta secara pribadi, tolong dong ajarin, kita sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Jadi ya dengan cara itu, pelan-pelan saya bisa cope up, pelan-pelan saya bisa ngejar ketinggalan saya. Itu sih Mas, dari saya. Oh Bang, sebagai mahasiswa internasional sih Bang, apa yang mindset Abang berubah Bang selama belajar di India? Oke. Kalau ngomongin mindset ya, banyak pakai banget Mas yang berubah. Dan yang paling terasa adalah soal kesederhanaan ya. Dari India, saya belajar bahwa hidup itu bukan cuma soal kompetisi, tapi juga tentang kontribusi. Dan setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, itu bisa berdampak besar. Kalau dilakukan secara berkala, kalau dilakukan secara bersama dalam hal organisasi juga. Jadi itu yang saya rasa
paling berubah. Dan ya, semenjak di India, saya lebih terbuka secara pemikiran dan secara pembelajaran gitu. Silakan. Oke, aman. Oh, kan berarti kesederhanaan nih Bang. Nih. Saya juga ngalamin sih Bang, selama kuliah di India Yeah. nih sederhana aja, nggak perlu hidup hedon di India. Itu yang saya dapati juga. Betul. Jadi kita bisa save up money ya, kita bisa nabung lebih banyak dalam hal itu. Oh iya Bang, Abang ini kan juga aktif nih. Jadi PR koordinator di Symbiosis International Student Council, Datu jadi country head Indonesia di Pune sebelum ada PPI Maharashtra. Datu juga aktif di PP India. Itu kan banyak tuh Abang organisasi. Itu gimana sih Abang mau manage waktu itu? Apa nggak sibuk Bang? Nggak burn out? Betul. Tapi yang pertama ya, saya percaya organisasi itu adalah tempat kita belajar yang sesungguhnya. Karena kalau di kelas kita belajar teori, dan saat masuk ke organisasi, disitulah kita mulai mengaplikasikan apa yang kita pelajari sebetulnya. Sebagai contoh, waktu saya jadi PR coordinator di Symbiosis, itu saya kerja bareng sama 13 anggota lainnya, dan itu dari 13 negara yang berbeda-beda. Jadi kami bersama-sama nih, kita menangani isu mahasiswa internasional di Pune, gak cuma dari Symbiosis, tapi dari kampus manapun, mulai dari urusan administratif, urusan FRRO, sampai juga ke kasus serius yang melibatkan kepolisian juga. Jadi pengalaman itu ngebentuk saya untuk selalu tenang, dan juga komunikatif dan solutif. Jadi saat ada masalah datang, kita lihat, kita komunikasikan dengan rekan kita, apa solusi terbaik yang bisa kita berikan untuk itu. Dan soal pembagian waktu, saya prioritaskan pertama yang berdampak luas untuk diri saya dan juga untuk lingkungan sekitar. Dan ya, kerja sama tim itu yang paling penting, dan rasa percaya satu sama lain itu juga yang paling penting menurut saya, Mas. Di organisasi itu tempat belajar yang sesungguhnya, dari saya pribadi. Gitu sih, Mas. Keren sih Bang. Tapi Bang, dari semua pengalaman organisasi itu Bang, posisi mana yang paling membentuk Abang sebagai pemimpin? Dan itu kenapa jadi alasan Abang? Oke. Kalau bicara soal itu ya, waktu saya di Symbiosis adalah jawaban yang paling tepat. Karena di sana saya belajar bahwa jadi pemimpin itu bukan tentang hanya memberikan instruksi, tapi juga mendengarkan dan memberikan ruang untuk anggota kita juga untuk berbicara. Jadi di tengah perbedaan latar budaya dari kita semua yang dari 14 negara berbeda, jadi kita bisa jalan bareng karena adanya transparansi, komunikasi, kita saling percaya, dan juga kita merasa memiliki satu sama lain. Dan yang paling penting adalah kita punya satu komitmen yang sama. Jadi saya rasa di Symbiosis itu saya paling belajar banyak dalam berorganisasi, Mas. Itu. Tapi Bang, apa sih yang Abang cari? Apa sih Abang cari untuk terlibat di organisasi atau komunitas, Bang? Betul. Jadi mungkin ada beberapa yang berpikir, oh kita ikut organisasi untuk pengalaman, untuk taruh di CV. Itu betul. Tapi dari saya pribadi adalah saya mencari koneksi yang benar-benar kita bisa pertahankan. Juga koneksi yang bermakna dan berdampak tuh, untuk kehidupan kita. Jadi bukan cuma ikut acara, bikin acara, tapi juga ngebangun ekosistem. Saya pengen semua orang itu ngerasa organisasi ini rumah kedua juga, rumah kedua saya, rumah saya juga. Bukan cuma sebatas organisasi formal. Jadi benar-benar ruang yang aman buat kita bisa diskusi bareng, bisa ngobrol, bisa cerita. Ya gitu sih Mas, kalau menurut saya Mas. Itu yang saya cari untuk organisasi. Jadi organisasi bukan sebagai untuk nyari CV aja, untuk pengalaman, tapi sebagai rumah kedua kita juga ya Bang. Apalagi kita kuliah di luar negeri ini. Betul. Tapi Bang, kita kan udah bahas organisasi nih Bang, pengalaman Abang waktu riset. Ini mau nanya nih kehidupan mahasiswa Abang di Indonesia, di India. Ini Abang udah pergi kemana aja nih Bang selama di India nih Bang? Oke. Menarik. Karena kita kuliah di luar negeri,
Dan ya pasti kita pengen travel juga dong. Kita pengen ngelilingin India itu ada apa aja sih. Jadi sampai sekarang saya alhamdulillah sudah keliling ke 9 state di India dan kurang lebih 24 kota mungkin di India. Jadi selain healing, itu juga kesempatan saya untuk ngelihat, oh ternyata di India ini setiap state itu beda-beda ya. Budayanya beda, makanannya beda, terus juga apa? Orang-orangnya juga berbeda. Dan juga ngomong-ngomong soal traveling, Mas, saya itu punya mimpi besar. Gimana kalau setidaknya sekali aja kita tuh traveling bareng gitu, antar komisariat di India. Backpacking, kita mungkin ke kota ini, kota A, kota B. Nggak perlu banyak-banyak, tapi yang penting bareng gitu loh. Nah, saya juga punya koneksi dari waktu saya S1 dulu, itu di industri hotel dan travel di India. Dan kalau kita bisa realisasikan, mungkin kita bisa dapat support di akomodasi dan transportasi. Dan ya, I mean, traveling bareng semua orang Indonesia pasti bakal jadi momen yang nggak terlupakan gitu loh untuk mahasiswa Indonesia di sini. Ya, Itu program mantap kali itu Bang. Itu jalan-jalan Nah. program yang paling mantap sih dengar cerita ini. Betul. Nah, kalau Mas Hasan gimana? Udah berapa banyak tempat yang dikunjungi di India? Baru 2 Bang, Mumbai sama Ahmedabad itu aja. Mumbai sama Ahmedabad. Oh, oke. Gimana tuh? Beda banget nggak sama Gujarat? Kalau Ahmedabad kan di Gujaratnya nih. Oh, Kalau Ahmedabad di Mumbai Gujarat. Ya, itu betul. Mumbai? bedanya apa ya? Culture-nya juga beda. Di Gujarat kita tuh nggak boleh minum alkohol, itu dilarang itu di Gujarat. Tapi kalau di Maharashtra Betul. boleh minum alkohol gitu. Tapi saya nggak peminum alkohol sih. Itu bagi saya bukan Oke. masalah yang besar. Karena lebih bagus dong Bagus. dilarang minum alkohol. Jadi ya lebih terjaga lah. Betul. Di India dikenal dengan istilah dry state ya. Dry state. Negara bagian kering. Jadi di situ dilarang untuk penjualan alkohol, konsumsi alkohol dilarang. Termasuk Iya, di betul sini Bang. juga di Bihar. Di Bihar juga dilarang. Ya, kalau Ya. Gujarat karena apa Bang? Karena Mahatma Gandhi lahirnya di sini. Jadi kayak respect gitu lah sama. Oke, untuk menghargai ya. Wah, keren. Oke, nice. Oh ya Bang, saya dengar-dengar Abang juga apa ya, ngajar bahasa Indonesia untuk foreigner dari 20 lebih negara. Itu betul nggak sih Bang? Iya, betul. Jadi saya mulai setahun belakangan. Sebelumnya saya ngajar untuk informal doang. Tapi sekarang saya mulai formal dan mulai serius. Ya, so far saya ada 25 siswa aktif dari berbagai negara dan berbagai umur dan berbagai latar belakang juga. Jadi ya termasuk pengalaman yang seru sih Mas. Yeah. Gila sih. Ada pengalaman Abang banyak di organisasi, udah riset nasional pas umur 16 tahun, saingannya orang-orang gede semua. Dan tuh ngajarin bahasa Indonesia untuk 20 lebih negara. Gila sih latar belakang Alhamdulillah. Ini Bang, Abang kan calon ketua PP India nih. Apa sih motivasi Abang untuk ambil tanggung jawab ini Bang, untuk jadi ketua PPI Gujarat? PPI India. PPI India, betul. PPI Gujarat nanti kamu, insya Allah. Amin. Oke, jadi motivasi saya berangkat dari pengalaman tadi ya. Karena saya percaya kalau kita ngerasa organisasi itu adalah rumah kita, jadi kita mau ngapain aja luwes gitu, mau ngapain aja itu enak, mau berkontribusi, mau ngobrol, mau ngapa-ngapain itu enak. Kalau kita udah ngerasa itu rumah kita, tempatnya aman. Nah, jadi saya percaya kalau PPI India ini bisa jadi rumah kita bersama. Tempat di mana mahasiswa ini merasa didengarkan, dihargai, dan juga punya ruang untuk saling tumbuh bersama. Saya pengen bawa semangat itu dan berkontribusi secara nyata dengan program-program yang udah saya susun, yang mana itu sangat partisipatif ya, dan juga menyenangkan untuk diikuti. Jadi itu yang saya pengen Mas. Gitu sih. Tapi seandainya terpilih nih Bang, apa visi Abang untuk PPI India Bang? Nah,
visi saya sendiri, saya pengen menjadikan PPI India sebagai rumah yang aman, kemudian inklusif, aktif, dan juga suportif. Jadi tempat kita bisa tumbuh bersama. Kemudian misinya sendiri itu meliputi program-program yang partisipatif, kemudian komunikasi yang lebih efektif, kolaborasi yang lebih aktif lagi lintas komisariat, dan juga kegiatan yang seimbang nih antara edukasi, kreatif, sosial, dan juga budaya. Jadi itu adalah visi yang pengen saya bawa untuk PPI India ke depan. Keren sih bang. Tapi aku tadi kan udah dengar program abang tadi mau buat jalan-jalan nih ke kota nih untuk betul, mahasiswa. Tapi apa sih program unggulan abang yang abang siapkan untuk PPI India bang? Betul. Jadi selain tadi ya, itu termasuk di program kita yang namanya Our Time. Jadi kan ada nih me time ya. Tapi di sini kita bikin our time, waktu kita bersama. Kita bisa healing ya, healing, travel juga. Itu untuk yang acara offline, dan online-nya ini kita bisa makan bareng ya. Jadi kita masak nih masing-masing di tempat. Misal Mas Hasan masak nasi goreng, saya masak ayam goreng gitu kan. Jadi kita duduk bareng, makan bareng sambil mungkin kita nonton film bareng atau main games di Kahoot segala macamnya sambil makan bareng gitu loh. Ada cerita-cerita. Nah itu satu program ya, namanya Our Time. Oke. Kemudian ada juga nih yang namanya Study Circle. Jadi ruang diskusi berdasarkan jurusan. Misal Mas Hasan di bidang IT. Jadi nanti kita bikin satu grup itu untuk IT. Oke. Jadi anak-anak IT yang kuliah di jurusan IT di seluruh India itu masuk dalam grup itu. Jadi bisa diskusi bareng soal tugas, kelas, ujian, atau mungkin kita juga bisa memberikan pelatihan soft skill juga dari beberapa profesional khusus di bidang itu. Yang namanya Study Circle juga. Berdasarkan jurusan masing-masing. Itu keren bang program tuh bang. Jadi selama anak-anak IT ada dari yang kita diskusi bareng juga. Itu keren. Betul ya. Soalnya saya pun di sini kadang merasa ya, apalagi berasal dari jurusan yang beda ya sebelumnya. Kalau saya ada masalah, itu saya agak sungkan nanya ke orang India atau nanya ke mahasiswa-mahasiswa internasional lain. Tapi kalau nanya ke sama-sama orang Indonesia, nah itu lebih terbuka gitu. Jadi itulah fungsi Study Circle tadi. Kita kelompokin nih yang satu jurusan, jadi biar bisalah di situ diskusi bareng. Ada tugas nih upload tolongin dong soal ini gimana ya penjelasannya segala macam. Saling suportif di situ. Gitu. Keren sih. Memang sesuai visi bang, menjadikan organisasi sebagai rumah. Memang banyak yang untuk jadi mendekat ini bang. Betul. Itu dia. Ini kan di PPI Gujarat aja bang, mahasiswanya pisah-pisah nih. Apalagi PPI India nih jauh-jauh. Gimana bang bisa memastikan PPI India bisa merangkul semuanya itu bang? Dan dengan visi abang juga katanya juga jadiin rumah, itu gimana bang cara merangkul semuanya? Betul. Pertanyaan yang lumayan sulit sebetulnya ya. Tapi saya percaya kalau kita menjaga komunikasi yang terbuka dan kita benar-benar bikin kolaborasi, saya percaya komisariat ini punya peran yang kuat sebagai jembatan menghubungkan mahasiswa di tiap daerahnya. Nah, kita tahu nggak semua daerah punya komisariat, tapi ada juga yang namanya koordinator kampus. Sama seperti saya dulu di Simbiosis di Pune, itu kita tidak ada komisariat. Jadi adanya country head, atau di kita istilahnya adalah koordinator kampus. Jadi koordinator kampus ini dan juga komisariat memiliki peran yang penting banget untuk menjadi jembatan utama. Dan ya, dengan komunikasi yang terbuka, kita bisa saling ngobrol, ruang yang aman, gak ada judgement dan segala macamnya. Semua saling didengarkan, semua merasa memiliki satu sama lain. Dan saya percaya kita bisa bergerak bersama gitu loh. Karena ya tujuan saya itu tadi, untuk membuat PPI sebagai rumah yang aman, semuanya merasa didengarkan, dihargai, dan merasa memiliki satu sama lain. Kita nggak harus sama, kita tidak terlahir sama, tapi kita bisa selalu bersama. Itu yang saya percaya, Mas. Keren ini bang. Tapi program yang paling benar tuh ya jalan-jalan tuh bang.
Ya karena kebersamaan Nah, jalan-jalan, udah enak pula healingan sama kawan-kawan itu yang makin merat persaudaraan. betul, betul, betul. Betul. Nah, ada satu lagi yang saya rencanakan adalah, Mas, kita akan bikin grup itu berdasarkan 4 wilayah utama di India. Ada wilayah North, Utara, West, Barat, East, Timur, South, Selatan. Jadi kita bikin grup tergantung 4 wilayah itu ya. Nah, nantinya apa sih di dalam grup itu? Ya tadi, itu benar-benar terbuka dan semuanya itu bisa nge-share. Oh, di kota A, di wilayah ini lagi ada event ini nih. Mau nggak kita datang, kita join bareng. Jadi misinya adalah membawa mahasiswa yang di wilayah itu yang berdekatan bisa saling interaksi satu sama lain lebih dekat. Gitu. Karena kita di Pune juga ada kayak gitu. Wilayah Pune dan Mumbai itu ada satu grup yang untuk nge-share event-event di Pune dan Mumbai. Jadi semuanya itu bisa join gitu loh, join bareng. Bisa ketemuan bareng di satu kota kalau berdekatan. Yang saya Oh, rencanakan juga, Mas. gila, gila. Keren sih Bang. Memang sesuai visi Bang, nggak melenceng program-program Abang nih. Betul, insya Allah, insya Allah. Ini pertanyaan terakhir Bang, ini udah di ujung waktu juga Bang. 2 kata untuk India. 2 kata untuk India ya. Apa ya? Di luar ekspektasi. Itu dua Kenapa kata tuh ya. Bang? Kenapa di Di luar luar ekspektasi? ekspektasi. Ya itu tadi. Dari S1 saya belajar media itu punya peran yang penting untuk apa ya, membentuk pola pikir masyarakat. Dan apa yang kita lihat mengenai India di Indonesia itu masih bagian yang negatifnya. Jadi kita datang ke sini dengan perspektif, oh India itu begini, begitu. Setidaknya di kasus saya ya, saya berpikir seperti itu. Tapi setelah datang ke sini, di luar ekspektasi. Ya, Ya, gitulah. Gak menurut saya gitu, Mas. Jadi kita juga ada program tuh namanya Indonesia 360, yang mana kita berusaha buat nampilin sisi positif India ke Indonesia. Gitu. ya, Indonesia 360. itu mantap tuh Bang, itu mantap. Jadi program itu kan bisa mengubah perspektif masyarakat Indonesia tentang India itu nggak Hmm. buruk aja, padahal pendidikannya bagus. Juga Hmm. biaya hidup di sini murah. Jadi rekomendasi Hmm. banget untuk anak-anak yang pengen kuliah di India nih. Jadi kita bisa sharing Hmm. sisi positif, nggak sisi negatifnya aja orang-orang tahu tentang India. Itu betul banget sih Bang. Itu Betul, betul, dukung betul. banget. Iya, betul. Nanti jadi ada hashtag dan juga setiap postingan, siapapun yang bikin, mau story, mau postingan itu bisa langsung tag PPI India. Dan ya kita bakal repost juga di akun Instagram kita. Jadi biar masyarakat Indonesia itu bisa tahu, India itu gini loh sebetulnya. Dari tangan pertama mahasiswa Indonesia yang di sini. Itu sih saya pengen ya, Mas. Nih jadi berubah background saya nih karena jempol. Oh, oh Oke, bisa dan gitu ya? gimana Bang? Bisa gitu ya ternyata? Aku Iya, nggak tahu kalau bisa gitu tuh. oke. Udah di ujung Oke. waktu Bang. Terima kasih banyak Bang udah jadi narasumber kami di acara ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Mantap. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hasan. Sehat selalu.